Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang fluida dinamik. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi ciri-ciri fluida dinamik. Yang kedua, mendeskripsikan asas kontinuitas dan debit air. Yang ketiga, menjelaskan prinsip penerapan hukum Bernoulli untuk aliran fluida ideal pada pipa mendatar. Keempat, menentukan besar tekanan atau kecepatan aliran fluida ideal berdasarkan hukum Bernoulli. Oke, kita lihat yang pertama, fluida ideal dan persamaan kontinuitas. 1. Fluida ideal. Nah, bicara fluida dinamis, maka ada pendekatan yang harus kita penuhi. Ya, pendekatan dalam hal ini adalah ciri-ciri yang harus dimiliki agar nantinya bisa kita pergunakan konsep-konsep tentang fluida dinamik. Nah, ciri-ciri fluida ideal dalam hal ini yang pertama adalah fluida yang tidak kompresibel. Artinya, tidak mengalami perubahan volume karena tekanan. Jadi walau ditekan, volumenya tidak berubah. Yang kedua, mengalir tanpa gesekan atau istilahnya kita sebut non-viscous, baik dari lapisan fluida di sekitarnya maupun dari dinding tempat yang dilaluinya. Ya, jadi sifatnya licin. Yang ketiga, harus alirannya laminer. Arti laminer di sini aliran fluida yang mengikuti garis air atau garis arus tertentu. Jadi tidak boleh berputar-putar alirannya. Dan alirannya bersifat tunak. Artinya kecepatan setiap partikel fluida pada setiap titik cenderung konstan. Itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh fluida ideal yang nantinya akan kita pergunakan di fluida dinamis ini. Oke, kita coba lihat yang berikut adalah persamaan kontinuitas. Laju aliran massa fluida, ya, ini adalah salah satu besaran yang perlu kita pertimbangkan di sini. Didefinisikan sebagai massa fluida, dalam hal ini kita sebut dengan delta M, yang melalui titik tertentu per satuan waktu, kita sebut dengan delta T. Jadi di sini massa fluidanya bukan totalnya, tapi delta M sebagian. Ya. Nah, lalu yang kedua kita juga akan pergunakan juga di sini debit. Ya. Debit kita simbolkan dengan Q, didefinisikan sebagai laju aliran volume fluida yang melalui titik tertentu setiap detik. Nah, dua konsep awal ini perlu dulu kita pahami sehingga nanti kita bisa kaitkan dengan persamaan kontinuitasnya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah pipa dengan penampang yang berbeda. Penampang besar A1, lalu penampang kecilnya A2. Nah, di titik A, ini saya buat simbolnya A, kita tinjau volume air P1 selebar X1, lalu kemudian memasuki penampang kecil A2 di titik B, maka volumenya kita sebut P2, ya, selebar X2. Nah, dalam hal ini, maka volume P1 harus sama dengan volume P2 sesuai dengan ciri-ciri fluida ideal tadi, ya. Baik, perhatikan fluida pada titik A dengan lebar X1, maka laju aliran dengan luas penampang A1-nya adalah sesuai konsep tadi delta M per delta T. Ya, delta M di sini ya adalah rho 1, berarti massa jenisnya ya, dikali P1 per delta T, ya.
Nah, kalau kita substitusi bahwa di gambar P1 itu adalah luasnya A1 dikali lebarnya X1 ya. Maka karena dia berbentuk silinder, dapat kita tentukan ρ1 A1 X1 per delta T. Nah, dari sini X per delta T, jarak dibagi waktu adalah kecepatan. Sehingga persamaan ini menjadi ρ1 A1 P1. Itulah laju aliran pada penampang A1. Lalu dengan cara yang sama, maka laju aliran pada titik B dengan lebar X2 adalah delta M per delta T. Kita substitusi, maka kita akan dapatkan ρ2 A2 P2. Karena alirannya tidak tunak atau tidak pernah berhenti, maka massa fluida konstan dan fluida tidak tertekan, maka massa jenis juga konstan. Oleh karena itu, kita dapat tuliskan kedua persamaan di atas menjadi ρ1 A1 P1 sama nilainya dengan ρ2 A2 P2. Nah, dengan demikian, karena ρ-nya sama, dapatlah kita A1 P1 sama dengan A2 P2. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas pada fluida dinamis ya. Nah, harga AP ya juga kita sebut sebagai debit. Nah, dalam hal ini debit tadi kita bahas di depan adalah Q sama dengan A dikali P. Dan ini juga sama nilainya dengan volume per waktu ya. Laju aliran volume air per waktu. Ini kaitannya ya. Jadi bisa kita hubungkan. Ini terutamanya nanti kita pergunakan untuk menentukan volume yang dialirkan oleh suatu pipa. Nah, berkaitan dengan ini ya, Bapak akan ajak Anda untuk melihat video berikut dulu. Ini adalah tentang persamaan kontinuitas. Jadi air itu ya harus kita anggap sebagai partikel yang mengalir ya, dan tadi tidak bergesekan dengan dindingnya. Kemudian memasuki dua penampang yang berbeda. Nah, ini adalah aliran arusnya ya, dibuat berupa tanda panah di sini. Nah, di penampang besar memiliki luas A1, volume P1 dan massa jenis ρ1. Kalau dia sejenis pastinya ρ1 sama dengan ρ2. Maka dalam hal ini volume air adalah A dikali P ya. Dan massa air di penampang 1 adalah ρAP. Massa air di penampang 2 juga adalah ρ2 A2 P2 dan nilainya sama kan gitu tadi ya. Nah, kalau begitu maka dapat kita tuliskan tadi ini persamaannya ρ1 A1 P1 sama dengan ρ2 A2 P2. Maka A1 P1 sama dengan A2 P2. Ya, ini adalah kecepatan ya. Yang berikut kita coba bahas lebih jauh bahwa P situ adalah kecepatan aliran fluida. Kalau dalam video tadi kalau kamu perhatikan ini dituliskan dengan huruf besar ya. Q adalah debit, satuannya meter kubik per sekon, P volume fluidanya meter kubik, T adalah waktu, dan A adalah luas penampang pipa. Contoh ini nomor 1, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti gambar. Jika luas penampang pipa A1 40 cm kuadrat, A2 10 cm kuadrat, dan laju zat cair P2 8 meter per sekon, tentukan besar P1. Ya, perhatikan gambar. Luas penampang A1-nya lebih besar dibanding A2. Di P2, ya ini bisa kita lihat secara logika, karena masanya harus sama, maka laju di P2 itu harus lebih besar dari P1. Ya. Nah, kita coba pergunakan asas kontinuitas tadi. Dari sini diketahui A1 40 cm kuadrat, A2 8 cm kuadrat, P2-nya 5 meter per sekon. Lalu ditanya P1. Nah, dari persamaan kontinuitas tadi, A1 P1 sama dengan A2 P2, maka P1 sama dengan, kita konversi A2 P2 per A1. Kita akan substitusikan nilainya
maka P1 sama dengan 10 kali 8 per 40, dapatlah kita 2 meter sekon, sehingga kelajuan fluida pada penampang besarnya adalah 2 meter per sekon, ya, lebih lambat ya. Nah, contoh 2, sebuah pipa besar mempunyai luas penampang 6 cm kuadrat, dialiri air dengan kecepatan 0,2 meter per sekon dalam waktu 10 menit. Tentukan volume air yang keluar dari pipa tersebut. Dari soal ini kita dapatkan A adalah 6 cm kuadrat. Nah, karena kita akan gabungkan kesatuan SI yang lain, kita konversi ya. 6 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, lalu P sama dengan 0,2 meter per sekon, T sama dengan 10 menit atau sama dengan 600 sekon. Dan ditanya P ya, volume. Oke, kita jawab persamaan debit air tadi bahwa Q sama dengan volume dibagi waktu, dan nilainya juga sama dengan A dikali P, luas penampang dikali kecepatan alirannya. Nah, kalau begitu maka dari sini dapat kita tentukan bahwa volume adalah APT, luas penampang dikali kecepatan dikali waktu. Nah, ketiga besaran ini sudah disebutkan di atas, kita masukkan nilainya. 6 kali 10 pangkat minus 4 tadi A, kali 0,2 itu kecepatannya dikali 600 detik, dapatlah kita nilainya 7,2 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik ya, masih satuan SI. Kita konversi ke liter, sama nilainya dengan 72 liter. Maka volume air yang keluar dari pipa selama 10 menit itu adalah 72 liter. Oke. Yang berikut kita akan lanjutkan ke hukum Bernoulli ya. Jadi berkaitan dengan hukum Bernoulli ini adalah meninjau tentang aliran fluida yang dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis dan tekanan udara. Kita akan kupas lebih lanjut. Nah, jumlah tekanan yang dialami oleh fluida yang mengalir pada berbagai keadaan bernilai konstan. Inilah hukumnya Bernoulli ya. Jumlah tekanannya selalu konstan. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Ada dua buah penampang yang bagian bawah A1 lebih kecil dari A2, tetapi A1-nya lebih rendah ya dari bidang acuan atau dari permukaan bumi, dan A2-nya lebih tinggi. Nah, lalu air mengalir dari A1 menuju A2. Bila ada aliran seperti ini, maka kita sebenarnya bisa langsung pahami bahwa agar airnya bisa naik, seharusnya atau setidak-tidaknya kecepatan aliran air dari bawah itu harus lebih besar, dan gaya dorong dari bawah harus lebih besar dibandingkan dengan gaya hidrostatik yang menekan dari atas. Nah, kalau kita mau tinjau lebih jauh ini, maka gaya dorong dari bawah itu kita sebut F1 ya, adalah P1A1, dan adanya tekanan hidrostatis karena ketinggiannya di A2, maka akan ada tolakan ya, dengan besarnya F2 adalah P2 dikali A2. Nah, selama gaya dorong F1 lebih besar dari F2, pastinya air akan mengalir ke atas walau kecepatannya berkurang. Nah, berkaitan dengan ini Bapak akan ajak kamu melihat video ini terlebih dahulu ya. Nah, di video ini kita bisa lihat ini adalah aliran dari partikel fluida di dalam pipa yang ketinggiannya berbeda. Pipa yang besar mengalirkan cair ke penampang pipa yang kecil. Di sini ketinggiannya kita tinjau ya sampai bagian bawah pipanya saja. Nampak di sini berdasarkan hukum Bernoulli tadi, jumlah tekanannya konstan. Dan pipa besar memiliki luas penampang H1 dan ketinggian H1, lalu penampang 2-nya memiliki ketinggian H2. Dalam hal ini seperti yang disampaikan tadi, P1 harus lebih besar dari P2 dan H1 harus lebih besar dari A2, tetapi kecepatannya harus lebih besar di A1 dibanding
di A2. Nah, tadi kita coba bahas di konsep azas kontinuitas bahwa volume atau massa zat cair yang bergerak selalu konstan ya. Jadi sini volumenya harus selalu sama. Maka kalau kita mau kaitkan dengan konsep tekanan dan konsep gaya, maka gaya atau tekanan yang membuat zat cair naik adalah selisih antara tekanan di bagian bawah dengan di bagian atas. Nah, untuk menemukan persamaan tekanan ini, maka kita akan tinjau menurut konsep usaha dan juga menurut konsep perubahan energi kinetik dan energi potensial. Di sini kamu bisa lihat ya. Kita akan tinjau satu persatu. Nah, agar fluida seperti yang saya sampaikan tadi mengalir seperti gambar, maka F1 gaya dorongnya di bawah harus lebih besar dari F2 dan P1 juga harus lebih besar dari P2. Ini. Nah, dari gambar F2 menghambat aliran fluida yang naik karena arahnya berkebalikan ya. Sehingga pada titik Q kecepatan P2-nya akan lebih kecil dari P1. Nah, ini pertama yang perlu kita pahami. Nah, kemudian untuk melihat pengaruh besaran gaya, tekanan, dan ketinggian pada aliran fluida, kita akan coba kita bahas di depan tadi, ditinjau berdasarkan konsep usaha dan hukum kekekalan energi mekanik pada titik P dan titik Q, ya, titik P yang di bawah dan titik Q yang di atas. Baik, ini adalah gambarnya yang saya perkecil ya, masih bisa dilihat ya. Nah, usaha yang dilakukan fluida pada titik P adalah konsep usaha F dikali S, F1 kali X1 ya. Nah, kalau kita uraikan maka sama nilainya dengan F1 tadi P1A1, kita masukkan P1 kali A1 kali X1. A dikali X itu adalah volume, maka dapatlah kita usaha di sini adalah P1 kali P1 ya. Lalu usaha yang dilakukan fluida pada titik Q sama ya. W2 sama dengan min karena arahnya berlawanan dengan W1 tadi, jadi harus kita nyatakan berlawanan. Min F2X2, kita uraikan S2-nya sama nilainya dengan min P2A2 dikali X2, dan kita juga bisa nyatakan min P2 kali P2I. Sehingga usaha total pada sistem tinggal kita jumlahkan saja. W1 tambah W2 berarti kita masukkan P1 P1 tambah min P2 P2 ya. Maka dari sini kita dapatkan hasilnya adalah P1 P1 dikurang P2 P2 dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P, maka usaha totalnya dapat kita tuliskan dengan W sama dengan P1 kurang P2 dikali volumenya. Nah, ini tadi selisih ya tekanan di antara kedua titik tersebut. Ini kita sebut sebagai persamaan satu. Nah, usaha pada sistem juga merupakan perubahan energi kinetik dan energi potensial fluida ya. Jadi di atas bergerak lalu kemudian ketinggiannya naik, maka energi kinetiknya berkurang dan energi potensialnya bertambah. Dalam hal ini W sama dengan delta EK tambah delta EP, atau sama juga nilainya sama dengan setengah MP2 kuadrat di posisi akhir kurang setengah MP1 kuadrat tambah MGH2 ya, posisi akhir dikurang MGH1. Ini kita sebut sebagai persamaan dua. Nah, dengan menggabungkan keduanya maka akan kita coba gabungkan karena keduanya tadi adalah usaha. P1 kurang P2 kali volumenya sama dengan kita masukkan setengah MP2 kuadrat kurang setengah MP1 kuadrat tambah MGH2 kurang MGH1. Nah, dari sini maka kita coba bagikan ruas kiri ruas kanan dengan volume, maka P1 kurang P2 sama dengan setengah M per volume kali P2 kuadrat kurang setengah M per volume kali P1 kuadrat tambah M per volume GH2 kurang M per volume GH1.
Nah, perhatikan M per volume, massa per volume itu adalah massa jenis cat cairnya. Maka dari sini kita dapatkanlah bahwa P1 kurang P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat kurang setengah rho P1 kuadrat tambah rho GH2 kurang rho GH1. Nah, dengan cara kita gabungkan variabel berindeks sama, maka kita dapat tuliskan P1 tambah setengah rho P1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat tambah rho GH2, ya. Atau kalau kita sederhanakan bisa juga kita tuliskan P tambah setengah rho P kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Inilah yang kita sebut sebagai hukum Bernoulli, ya, bahwa jumlah tekanan pada sembarang titik di fluida dinamis selalu konstan. Nah, contoh ini, air mengalir melalui penampang pipa seperti gambar berikut. Kecepatan air yang melalui penampang pipa A sebesar 10 meter per sekon. Jika tekanan pada penampang pipa A dan B sama besar, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan kecepatan air yang melalui penampang B dengan menerapkan hukum Bernoulli. Kalau kita perhatikan penampang A dengan penampang B di gambar ini memiliki perbedaan ketinggian. Jadi ketinggiannya kita ambil dari dasar, ya, dasar pipanya, bawah H2-nya adalah 45 cm. Baik, dari sini kita dapatkan PA-nya 10 meter per sekon dan tekanan di titik A sama dengan P di tekanan di titik B tadi, ya. Dan rho 1000 kg per meter kubik. HA adalah 0 dan HB adalah 45 cm atau 0,45 meter. Lalu ditanya berapa kecepatan di B. Oke, kita coba jawab. Dari hukum Bernoulli, maka kita peroleh PA tambah rho GHA tambah setengah rho PA kuadrat sama dengan PB tambah rho GHB tambah setengah rho PB kuadrat. PA tambah, kita substitusi nilainya, rho-nya 1000, G10, HA-nya 0, tambah setengah kali rho 1000, kemudian PA-nya tadi adalah 10 meter per sekon kuadrat, sama nilainya dengan PB-nya juga sama dengan PA, kita gantikan ke PA, tambah 1000 kali 10 kali HB-nya 0,45, tambah setengah kali 1000 kali PB kuadrat. PA ruas kiri sama dengan PA ruas kanan, kita eliminasi. Maka dari sini kita dapatkan bahwa 5000, ya, ruas kiri sama dengan 4500 tambah 500 PB kuadrat. 5000 kurang 4500 sama dengan 500 PB kuadrat. Maka dapatlah kita 500 sama dengan 500 PB kuadrat, PB sama dengan 1 meter per sekon. Sehingga kecepatan aliran pada penampang pipa B adalah 1 meter per sekon, ya. Kram lah ini. Baik, barangkali untuk fluida dinamis, ya, hanya sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya akan kita perkuat di soal-soal diskusi, soal-soal latihan dan penugasan. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.